Baby, you and me, our twisted fantasy. Buckle up and take a seat. Hold on tight. Halo semua, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi bab 11 yaitu kode etik profesi. Sebelumnya, perkenalkan saya Yoma Sahla dengan NIM 0321042 dan rekan-rekan saya ada Sri Hanifah dengan NIM 0321073 dan Salma Fauzia dengan NIM 0321079. Langsung saja ke materinya. Materi yang pertama ada kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat aturan dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional dalam bidang tertentu. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa para profesional menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang dilayani. Contoh kode etik untuk profesi umum. Yang pertama ada kode etik medis, kedua kode etik jurnalistik, ketiga kode etik hukum, keempat kode etik akuntansi, dan yang terakhir kode etik teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik medis. Kode etik medis seperti Kode Etik Medis World Medical Association atau WMA mengatur praktik dan perilaku para dokter. Kode ini menekankan prinsip-prinsip seperti otonomi pasien, rahasia medis, keadilan dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan tidak merugikan pasien. Kode etik ini seperangkat aturan dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan para dokter dalam praktik medis. Tujuannya untuk memastikan bahwa para dokter menjalankan praktik medis dengan integritas, kompetensi, dan mempertimbangkan kepentingan pasien serta masyarakat yang dilayani. Prinsip umum kode etik medis. Yang pertama, otonomi pasien. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati otonomi pasien dan mengakui hak mereka dalam pengambilan keputusan tentang perawatan medis mereka sendiri. Kedua, rahasia medis. Dokter diharapkan menjaga kerahasiaan informasi medis pasien mereka. Mereka harus menghormati privasi pasien dan hanya membuka informasi medis kepada pihak yang berwenang atau dengan persetujuan pasien. Yang ketiga, kompetensi profesional. Dokter diharapkan menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional mereka. Mereka harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan medis, memastikan kualitas perawatan yang diberikan, dan menghindari praktik yang berada di luar batas kemampuan mereka. Yang keempat, integritas dan etika profesional. Dokter diharapkan menjalankan praktik medis dengan integritas yang tinggi. Mereka harus menjauhkan diri dari konflik kepentingan yang dapat mengorbankan kepentingan pasiennya. Yang kelima, tanggung jawab terhadap pasien. Dokter memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan perawatan yang terbaik dan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan pasien mereka. Yang keenam, keadilan dalam pelayanan kesehatan. Dokter diharapkan memperhatikan prinsip keadilan dalam pelayanan kesehatan. Mereka harus memberikan perawatan yang adil dan setara kepada semua pasien, tanpa memandang faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial. Kode etik medis dapat bervariasi sedikit antara negara dan organisasi medis, tetapi prinsip-prinsip di atas umumnya diakui dan diikuti oleh dokter di seluruh dunia. Kode etik medis berbentuk rangka kerja moral dan yang membantu dokter dalam menjalankan praktik medis yang etis dan memberikan perawatan yang berkualitas tinggi kepada pasien. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kode etik hukum. Kode etik hukum ini merupakan seperangkat aturan serta prinsip moral yang mengatur mengenai tindakan dan perilaku dari profesional hukum, yang mana tujuannya yaitu untuk keintegritasan, keadilan, serta kejujuran dalam praktik hukumnya. Nah, kemudian para profesional hukum ini juga mengikuti kode etik seperti pada Advokat International Bar Association atau IBA, yang dimana para profesional ini harus bertindak melayani pelayanan hukum ini sesuai dengan pengetahuan serta keahlian yang memadai.
Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip umum dari kode etik hukum. Yang pertama yaitu ada integritas profesional. Para profesional hukum ini harus menjaga kepercayaan publik terhadap profesi mereka, bahwa mereka tidak ada praktik yang melanggar hukum. Kemudian kehormatan dan kejujuran. Yang kedua, mereka ini harus memberikan informasi yang jujur dalam proses hukumnya. Lalu yang ketiganya yaitu mengenai kerahasiaan. Nah, para profesional hukum ini tidak boleh membocorkan rahasia dari si klien tersebut. Kemudian yang keempatnya ada konflik kepentingan. Nah, para profesional hukum ini juga diharapkan ini menghindari dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keintegritasannya. Kemudian yang kelimanya yaitu ada kompetensi profesional. Nah, mereka juga harus meningkatkan kepengetahuan serta keterampilan dari bidang keahlian mereka. Kemudian selanjutnya ada pelayanan kepada klien. Nah, pelayanan kepada klien ini mereka harus memberikan pelayanan yang jujur, komprehensif, serta bertindak dalam kepentingan klien. Nah, kemudian yang terakhir ini ada keadilan dan kesetaraan. Nah, para profesional hukum ini harus menghindari dari diskriminasi dan memperlakukan semua individu ini dengan sama tanpa memperhatikan ras, gender, maupun agama. Nah, kemudian kode etik hukum ini menjadi panduan bagi para profesional hukum dalam menjalankan praktiknya, yang dimana harapannya yaitu seluruh pihak yang terlibat dari sistem hukum ini sudah menjalankan sesuai dengan standar profesional. Nah, lalu ada kode etik jurnalistik, yang dimana ini merupakan seperangkat aturan dan prinsip moral yang mengatur mengenai perilaku dan tindakan dari para jurnalis dalam melaporkan berita. Yang dimana di sini terdapat dua tujuan dari kode etik jurnalistik. Yang pertama yaitu mencari kebenaran atau objektivitas. Yang keduanya yaitu menghindari dari penyebaran informasi palsu. Nah, kemudian jurnalis ini juga mengikuti kode etik jurnalistik seperti pada Society Profesional Jurnalis, yang dimana ini mencakup pada prinsip kejujuran, akurasi, kemandirian, serta menghormati privasi individu dalam menyampaikan berita. Kemudian ada prinsip umum dari kode etik jurnalistik. Yang pertama yaitu kompetensi profesional. Nah, para profesional jurnalistik ini harus terus meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka di bidang keahlian mereka. Kemudian pelayanan kepada klien ini mereka harus memperlakukan klien dengan bertindak dalam kepentingan klien. Selanjutnya, kode etik akuntansi. Kode etik akuntansi adalah seperangkat aturan dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional akuntansi, termasuk akuntan publik, akuntan internal, dan akademisi akuntansi. Profesional akuntansi mengikuti kode etik seperti Kode Etik Profesional Akuntan Publik International Federation of Accountant. Kode ini menetapkan prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kewajiban profesional dalam melaksanakan tugas akuntansi. Adapun prinsip umum dari kode etik akuntansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, integritas. Mereka harus berperilaku jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka. Yang kedua, objektivitas. Mereka harus menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi penilaian atau keputusan yang mereka buat. Yang ketiga, kompetensi profesional. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, serta terus mengikuti perkembangan dalam bidang akuntansi. Yang keempat, kerahasiaan. Mereka tidak boleh membocorkan informasi rahasia tanpa persetujuan pihak yang berwenang atau kecuali diwajibkan oleh hukum. Yang kelima, independensi. Mereka harus menghindari pengaruh atau tekanan yang dapat mengorbankan independensi mereka dalam memberikan opini atau nasihat. Yang keenam, standar profesional. Mereka harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun atau diaudit mereka akurat, andal, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial. Mereka harus mempromosikan praktik akuntansi yang berkelanjutan
dan bertanggung jawab serta memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan yang beragam. Kode etik akuntansi menjadi panduan bagi para profesional akuntansi dalam menjalankan praktik mereka dengan integritas dan menghormati prinsip-prinsip moral yang mendasari profesi mereka. Dengan mematuhi kode etik ini, diharapkan para profesional akuntansi dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi, menjaga kepercayaan publik, dan memainkan peran yang penting dalam pemantauan dan pelaporan informasi keuangan. Selanjutnya, kode etik teknologi informasi. Kode etik teknologi informasi adalah seperangkat aturan dan prinsip moral yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional di bidang teknologi informasi. Profesional teknologi informasi mengikuti kode etik seperti ACM, Code of Ethics and Professional Conduct. Kode ini menekankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, privasi, keadilan, dan tanggung jawab profesional dalam pengembangan dan penggunaan teknologi informasi. Adapun prinsip umum dari kode etik teknologi informasi yaitu yang pertama, integritas dan kepercayaan. Mereka harus berkomitmen untuk berperilaku jujur, terpercaya, dan transparan dalam semua aspek pekerjaan mereka. Yang kedua, kerahasiaan dan privasi. Mereka harus melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak diizinkan, dan pelanggaran privasi. Yang ketiga, kualitas dan keandalan. Mereka harus bekerja untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi yang mereka bangun atau kelola memenuhi standar keamanan dan kinerja yang relevan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Mereka harus berusaha mengurangi dampak negatif dan mempromosikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, keadilan dan kesetaraan. Mereka harus menghindari diskriminasi dan memperhatikan kebutuhan dan hak setiap individu atau kelompok dalam penggunaan teknologi informasi. Yang keenam, profesionalisme dan kompetensi. Mereka harus terus memperbarui pengetahuan mereka, mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi informasi, dan menghormati standar dan praktik terbaik dalam industri. Dan yang terakhir, keamanan informasi. Mereka harus mengidentifikasi dan mengatasi risiko keamanan, menerapkan langkah-langkah perlindungan yang sesuai, dan memperhatikan standar keamanan yang relevan. Kode etik teknologi informasi memberikan pedoman moral yang penting bagi para profesional di bidang ini untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas, bertanggung jawab, dan mempertimbangkan implikasi sosial dan moral dari teknologi informasi. Dengan mematuhi kode etik ini, diharapkan para profesional teknologi informasi dapat berkontribusi pada penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang maksimal bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dari materi kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik profesi memiliki beberapa prinsip utama, yaitu tanggung jawab, keadilan, otonomi, kejujuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semua.